Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Umi Lutfiana, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pati. Dengan fasilitator Bapak Haji Syamsul Bahri MM dan pengajar praktik Bapak Muhammad Santoso SPD MSI. Demonstrasi konstekstual dari pendidikan yang berpihak pada murid menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, penerapan pemikiran KHD. Yang kedua, alasan kontekstual penerapan gagasan pemikiran KHD. 3. Demonstrasi atau implementasi pemikiran KHD di sekolah ataupun di kelas. Dan yang keempat, tantangan dan solusi penerapan pemikiran KHD di kelas dan di sekolah. Tujuan pendidikan menurut KHD yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka mendapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan yang berpihak pada murid, tentunya pendidik harus menuntun kodrat anak. Pada kodrat anak ini ada pada kodrat keadaan yang dibagi menjadi kodrat anak sendiri dan kodrat zaman. Kodrat anak yaitu pembawaan sifat dan bentuk latar belakang dari lingkungan di mana anak berada maupun potensi yang ada pada diri anak yang dibawa sejak lahir. Sedangkan kodrat zaman adalah isi dan irama dari pembelajaran yang harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam mendidik tidak bisa terlepas adanya asas trikon. Yang pertama, kontinuitas, yaitu tidak melupakan akar nilai budaya, konvergensi, pendidikan yang harus memanusiakan manusia, dan konsentris, pendidikan harus menghargai keragaman dan memerdekakan murid. Tak lupa berpedoman pada trilogi kependidikan menurut KHD, yaitu Ingarso Song Tulodo, di depan pendidik harus bisa menjadi teladan yang baik. Ing Madya Mangun Karso, di tengah pendidik harus bisa memberikan semangat, membangun kreativitas pada anak sehingga menumbuhkan ide-ide baru pada anak. Dan Tutwuri Handayani, di belakang pendidik harus mendorong agar siswa dapat belajar dengan optimal. Pendidik seperti petani. Dalam mendidik diibaratkan seperti petani yang sedang menanam benih pada persemaian ladangnya, petani yang mengolah tanah, mengairi lahan, memberi pupuk, serta membasmi hama sehingga panen bisa berhasil. Demikian pula mendidik. Pendidik harus mampu mengolah bakat pembawaan dasar anak dari lahir atau kodrat anak dengan diolah, difasilitasi, dituntun, dibimbing dengan sarana prasarana yang ada, dijauhkan dari segala mara bahaya sehingga anak bisa berhasil dan berkembang dengan maksimal, membawa kemandirian hidup dan kebahagiaan pada anak. Pendidikan budi pekerti. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan hidup antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman akan kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih dan dikelola agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa dia tidak hidup sendiri tetapi dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat keputusan atau bertindak dapat dipertanggungjawabkan untuk dirinya maupun untuk kemerdekaan orang lain. Di sini, pendidikan budi pekerti hendaknya mulai diajarkan, mulai dididik sejak anak dalam lingkungan keluarga, sejak anak masih kecil, kemudian di sekolah ibu bapak guru memberikan pendidikan budi pekerti dengan pemahaman dan keteladanan, dan di lingkungan masyarakat juga dipraktekkan sehingga anak memiliki budi pekerti yang luhur. Alasan implementasi pemikiran KHD.
Dari beberapa pemikiran KHD, itu sangat relevan dengan pendidikan yang ada di sekolah saya. Alasannya, satu, karena proses mendidik yang menuntun, menghamba pada anak, sehingga anak didik dapat pembelajaran yang sesuai dengan karakternya, berpusat pada peserta didik. Yang kedua, karena pendidikan yang bersifat dinamis, yang selalu berubah dengan perkembangan zamannya. Yang ketiga, karena dalam mendidik ditanamkan budi pekerti yang luhur dengan sistem Among sesuai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang keempat, karena mendidik itu menciptakan kemerdekaan dalam pembelajaran, baik dari peserta didik maupun implementasi pemikiran KHD di sekolah meliputi: pertama, pembiasaan dalam hal religi atau keagamaan. Yang kedua, pembiasaan dalam bimbingan dan ekstrakurikuler. Yang ketiga, pembiasaan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun ketika bertemu warga sekolah. Yang keempat, pembiasaan literasi. Yang kelima, pembiasaan gotong royong. Yang keenam, pembiasaan toleransi, saling menghargai, tolong menolong, dan menjunjung tinggi nilai-nilai budi pekerti. Yang ketujuh, melestarikan budaya daerah Jawa Tengah, yaitu penggunaan bahasa Jawa pada hari Kamis, tarian Jawa Tengah, lagu-lagu maupun baju adat. Yang kedelapan, pembiasaan upacara setiap hari Senin. Kebiasaan tersebut untuk menebalkan tanda samar-samar pada kodrat anak, yaitu berupa potensi, menjadi lebih terlihat dan bisa berkembang secara optimal. Implementasi pemikiran KHD dalam pembelajaran atau di kelas. Pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, pembelajaran yang memakai teknologi, memberi kebebasan untuk berpikir kritis kepada siswa, memberi penguatan atau reinforcement terhadap hasil peserta didik, baik verbal maupun non-verbal, pembelajaran yang berdiferensiasi, pendidik yang menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan tidak monoton, mengawali pembelajaran dengan pertanyaan pemantik sehingga peserta didik dapat fokus terhadap materi yang akan dipelajari, menerapkan sikap saling menghargai atau toleransi antar peserta didik. Semuanya kegiatan tersebut telah membentuk pelajar kita menjadi pelajar dengan profil Pancasila, meliputi beriman, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Dan solusi penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara di sekolah dan di kelas. Tantangan yang pertama yaitu kurangnya minat belajar anak pada pembelajaran tertentu. Di sini solusinya pemakaian metode pembelajaran yang bervariasi dan inovatif. Yang kedua, kurang terbukanya sebagian pendidik terhadap perkembangan zaman atau iptek. Solusinya yaitu pendidik hendaknya selalu mengembangkan diri mengikuti diklat, workshop, seminar, salah satunya yaitu program guru penggerak. Yang ketiga, pemahaman budi pekerti yang hanya dipahami di sekolah saja, sehingga anak-anak jika sudah keluar dari sekolah akan berperilaku yang kurang baik. Penyelesaiannya yaitu kolaborasi atau sosialisasi dengan wali murid terkait budi pekerti, yaitu dengan penanaman budi pekerti sejak dini di lingkungan keluarga. Yang keempat, wali murid cenderung hanya mengutamakan aspek kognitif saja. Mereka selalu menanyakan nilai-nilai angka dari kemajuan peserta didik, tanpa melihat kodrat atau potensi anak yang berbeda-beda dalam bidang lain, afektif, dan lain-lain. Di sini, penyelesaiannya yaitu sosialisasi dengan wali murid terkait perkembangan belajar peserta didik yang tidak hanya kognitif saja, tetapi aspek keterampilan, sikap, pengembangan potensi diri anak. Demikian pemaparan dari saya tentang demonstrasi konstekstual pendidikan yang berpihak pada murid.
Terima kasih, salam sehat dan bahagia, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.